عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبيته وذريته أجمعين. Para kiai, para masyayikh, sahibul bait, sahibul majlis, para salikin, muridin, muhibbin, para duyuf, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita tentang pemantapan akidah Ahlus Sunnah. Ini harus diluruskan bahwa akidah Ahlus Sunnah itu tidak ada kaitannya dengan amal-amal fisik. Yang pertama, akidah itu ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah wa sifatihi wa af'alihi wa ma yajibu alaihi wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuz. Begitu juga pada para nabinya, mengenal Allah, sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang tidak wajib bagi Allah, mustahil. Begitu juga pada Rasul. Itu ilmu akidah. Dan semua itu mahalluha al-qalb, tempatnya adalah qalbu. Berarti bukan bagian dari amal fisik. Maka akidah Ahlus Sunnah penandaannya bukan orang yasinan. Itu salah kaprah itu ya. Jadi berdebatlah saya dengan seseorang, dia mengatakan itu kiai dia Ahlus Sunnah. Saya bilang enggak. Kenapa kamu mengatakan dia tidak? Dia tidak meyakini sifat 20. Tidak belajar Allah wujud kidam baqa. Itu kiai NU, belum tentu kiai NU Ahlus Sunnah. Kalau akidah yang diajarkan tauhid kelompok Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat bagaimana? Dia yasinan, dia maulidan, enggak ngaruh. Yasinan maulidan itu amal fisik. Itu amal fisik. Akidahnya apa? Apakah dia belajar akidah Asy'ariyah, belajar akidah Maturidiyah? Akidah Imam Asy'ari itu seperti Imam Bukhari dalam hadis. Kalau ingin belajar hadis sahih ya baca Bukhari. Kalau ingin belajar fikih yang bagus, belajar fikih Imam Syafi'i dan sejenisnya. Kalau ingin belajar akidah, maka riwayat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada yang nanya, apa kata kawan? Pertanyaannya konyol. Tahu konyol? Apa konyol di Madura, Kiai? Tapi paham ya? Paham. Ya, manhaj al-konyoliyah. Apa kata dia? Kamu mazhab Syafi'i, tapi kenapa akidahmu tidak akidah Syafi'i? Itu pertanyaan konyol pertama. Yang kedua yang lebih konyol lagi. Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok. Paham nggak tuh pertanyaannya? Imam Syafi'i tidak ikut terus kenapa kamu ikut Asy'ari? Gimana cara jawabnya? Nah, kita mulai dari yang kedua. Imam Syafi'i tidak ikut Asy'ari. Gimana cara jawabnya? Kalau dia ngerti baca kitab, kita tanya balik, kamu bisa baca kitab atau tidak? Kalau ya, kasih kitab. Kitab, gak usah kitab-kitab Ahlus Sunnah murni yang campur-campur aja. Syiar A'lamin Nubala karya Zahabi, Tarikhul Islam karya Zahabi. Kalau yang mudahnya Tabyin Ghazbil Muftari
Tapi semuanya belum diterjemah ya. Di situ disebutkan bahwa Imam Asy'ari lahir antara tahun 250 sampai tahun 260. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Ketemu nggak tuh? Imam Syafi'i wafatnya 204. Imam Asy'ari lahirnya antara 250 dan 260. Ketemu nggak? Jadi kalau ada orang nanya, Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok? Itu pertanyaan orang pinter atau orang jahil? Kenapa jahil? Konyol. Kenapa konyol? Duluan Imam Syafi'i apa Asy'ari? Mana mungkin orang yang lahir sekarang ikut orang yang belum lahir. Tapi kawan kita terpengaruh. Banyak juga yang meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma pertanyaan begitu. Ya juga ya, Imam Syafi'i kan gak ikut Asy'ari. Alah, ikut-ikut konyol. Ikut-ikutan dibodoh-bodohi. Paham di situ? Ya, ini cara-cara mereka. Oh, nggak puas. Ngomongnya lain lagi. Nabi Muhammad gak ikut Asy'ari kok. Itu lebih konyol lagi. Itu jahilun murakkabun alfamarrah. Kalau begitu kita ngomong balik, Nabi Muhammad gak ikut Bukhari kok. Ya kan? Benar gak? Jadi kalau orang jahilun murakkab jangan pakai alim jawabnya. Kitab natajahal, pura-pura jahil dikit lah ya, kerjain dia. Oh gitu ya, Nabi Muhammad juga gak ikut Bukhari. Terus kenapa kamu ikut Bukhari? Ntar dia bingung-bingung sendiri tuh. Jadi mereka ini sok kritis, tapi data kurang, ilmu gak cukup, ilmu sejarah aja lewat ya. Ini sering cara orang mencekokinya. Tapi itu di luar sana. Kalau di Madura aman ya. Itu kelompok itu kalau masuk Madura langsung kesetrum di Suramadu. Hilang langsung ya. Masuk Suramadu dia langsung jadi aswaja dia. Bukan azwaja Kiai. Iya, bukan. Tadi saya disebut azwaja sama beliau ya. Nanti ada yang marah. Satu, pasti satu. Baik. Kita ini ahlus sunnah. Dari mana kata ahlus sunnah? Ini yang harus dipelajari dulu. Kata ahlus sunnah diambil dari hadis yang tadi dibaca. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika 73 umatmu semuanya masuk neraka kecuali satu, siapakah yang satu itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ma ana, ma di situ, ma apa itu? Ma mausul atau ma masdariyah? Atau ma nafiyah? Atau ma istifham? Ma apa itu? Masdariyah? Boleh. Ma mausul? Boleh. Tinggal tanggung jawab. Ya. Ma'ana kita pakai misalnya mausul, yang aku alaihi, atasnya, maksudnya aku dia ikuti. Kalau pakai apa agak jauh dikit ya. Jadi satu lafaz itu boleh ditasrif, boleh di-i'rab, boleh diapain, yang penting kita tahu hujahnya dan cocok dengan maknanya nanti. Kalau tidak kita revisi. Ma'ana alaihi boleh diterjemahkan secara bebas. Kelompok firqah yang akulah yang menjadi ikutannya. Wa ashabi, lalu waw di situ bisa diartikan dan, bisa juga diartikan summa. Kemudian atau juga bisa diartikan
kalau tidak ketemu aku, ikut sahabat-sahabat aku. Saya mau tanya, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Banyak. Saya mau tanya angkanya. Banyak juga anak TK bisa jawab. Banyaknya berapa? 100? Alhamdulillah, lolos ya. Tapi nggak dapat hadiah. 124.000 yang menjadi mufti, yang menjadi imam tidak sampai 100. Tapi lumayan. Jika masing-masing dari 100 itu punya murid, muridnya punya murid, udah berapa banyak sahabat itu. Maka jika ikut salah satu sahabat itu disebut dengan jamaah. Ashab jama' dari sahib. Benar. Maka ma'ana alaihi ahlus sunnah, yaitu ikut sunnahku. Wa ashabi jama'atu ashabi wal jama'ah. Itu makna harfiah. Apa makna turunannya? Orang yang tidak bertemu aku, mereka bisa bertemu sahabatku. Ini yang disebut bersanad, bersilsilah. Saya sering mencontohkan, kalau ada orang ngaku keturunan Syekhana Khalil, buktinya apa? Pakai jenggot, pakai sorban, atau pakai nasab? Boleh nggak saya bilang, aku mirip dengan Syekhana Khalil? Nih colet no, celananya nih, nah, sarungnya mirip Syekhana Khalil, sorbannya mirip Syekhana Khalil. Bisa nggak begitu? Atau begini, di dalam buku Syekhana Khalil dituliskan begini-begini, itu saya semua itu. Bisa nggak klaim begitu? Nah, di luar sana, di luar Madura, di Madura nggak ada ya. Itu ada kelompok ngaku-ngaku dia ahlus sunnah. Tapi kita tanya, mana sanadmu? Dia bilang, hadis Imam Bukhari riwayat sekian. Itu sama dengan orang bilang, saya mirip Syekhana Khalil sesuai dengan buku risalah fulan. Itu kan ngaku-ngaku. Contoh lain, ada orang ngaku Habib. Itu karena hidung mancung atau gimana? Wah, di Madura banyak yang hidung mancung. Mancung ke belakang, mancung ke dalam. Tapi beliau nih mancungnya bener ini. Soheh ini. Calon Habib. Udah seumur gini masih calon Habib. Habib dari Habibah siapa? Habibullah, bener sahih itu. Kalau ada orang ngaku Habib cuma karena hidung mancung, jenggot dipanjangkan, pakai serban, lalu takbir Allahu Akbar, percaya nggak? Ya nggak percaya. Tanya dulu nasabmu mana. Ngaku-ngaku misalnya, ana Al-Haddad, Masya Allah, Tabarakallah ya akhi. Bisa nggak dengan begitu doang jadi Habib? Cukup dengan Arabi sedikit langsung jadi Habib. Enak amat ya. Ada yang mau muntah-muntah tuh langsung tuh. Lalu pembuktian jadi Habib bagaimana? Mana nasab ranji silsilahmu? Gitu. Sama, ngaku ikut Rasulullah, buktinya satu aja. Mana sanad gurumu? Ada hafiz Quran ngaku hafiz, bisa percaya nggak? Ahli qiraat katanya. Kita tanya aja, maaf Pak, sebelum kiai Pak dulu, maaf Pak, boleh tahu gurunya siapa, sanadnya kemana? Boleh, kita punya hak bertanya begitu, ya, tidak dilarang kita bertanya begitu. Nanyanya yang sopan, jangan bilang gurumu siapa, jangan begitu ya. Ntar dicaro sama orang Madura ya. Jadi bagaimana cara menjamin kesahihan, kevalidan, kebenaran, keaslian Ahlus Sunnah? Bersama. Nah, orang Madura ini kan unik. Dibilang NU
Loh, gurunya NU belajar di sini. Bener gak? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekhana, ya gengsi dikit kayaknya ya disebut NU ya. Ya benar. Saya di atasnya NU ya. Sebelum ada NU kami sudah ada. Gak usah sibuk di situ. NU itu belum tentu orang-orangnya Ahlus Sunnah semua, tapi manhajnya NU sudah pasti Ahlus Sunnah. NU dibuat oleh ulama-ulama yang berguru kepada Syekhana Khalil. Syekhana Khalil akidahnya apa? Akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Beliau belajar di Makkah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga kepada ayah daripada Mahfud At-Tirmidzi. Jadi berguru kepada mereka. Syekh Nawawi Al-Bantani punya jalur banyak Ahlus Sunnahnya. Ada jalur Misri, ada jalur Hadrami, ada jalur Makki, ada Madani, ada Hijazi, ada Dimashqi. Banyak sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian juga mengembangkan ajaran akidah. Maka coba lihat kitab-kitab akidah di pesantren yang masih pakai kitab kuning, itu kebanyakan syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, benar gak? Ada syarah Aqidatul Awam, ada syarah Fathul Majid. Fathul Majid itu langsung beliau ambil matannya daripada gurunya Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Misri. Pindah beliau ke Makkah, beliau tulislah syarahnya. Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri itu berkawan dan berguru kepada Imam Al-Bajuri. Kita pada belajar Hasyiah Bajuri kan? Nyambung semua. Syekhana Khalil bersanad kepada ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga banyak sanad-sanad yang lain. Sanad kepada ulama-ulama Arab, ulama Makkah, dan banyak sekali ya. Dan sanad ini kemudian diabadikan oleh Syekh Mahfud At-Tirmidzi, sanad dari ayahnya dan dari gurunya Bakri Syata, bersambung kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini juga yang harus dikoreksi. Kita tidak membenci siapa-siapa, tapi kalau ada orang keliru kan boleh dikritik ya. Ya, pimpinan Nahdliyin yang lama itu menyebutkan sanad Asy'arinya tidak benar. Tapi alhamdulillah sudah ditegur, sayangnya tidak diperbaiki. Wajar, walaupun doktor di Ulumul Qura Mekah kan bukan belajar sanad, ya, belajar usuluddin. Kalau keliru bab sanad dimaklumi karena bukan ahlul isnad. Cuma ya harus diperbaiki. Kalau enggak sudah nyebar di internet. Tertulis di selebaran itu Imam Asy'ari, ada videonya juga, berguru kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Padahal beliau dengan Abu Ali Al-Jubba'i sudah talak 3 itu. Kasusnya sudah panjang. Masih ingat kasusnya? Imam Asy'ari sudah agak gak tahan dengan ayah tirinya ini. Namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Siapa namanya? Coba ulangi. Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini mengatakan Allah hanya berkehendak yang baik-baik. Yang tidak baik bukan Allah yang berkehendak. Maka di alam semesta ini, tanpa dia sadari, dia meyakini ada kehendak selain kehendak Allah. Bahaya nggak akidah begitu? Kalau di alam semesta ini ada kehendak selain kehendak Allah, musyrik. Berarti ada Tuhan selain Allah. Imam Asy'ari gerah melihat gurunya dan juga ayah tirinya begitu. Kebetulan itu adalah suami dari ibunya setelah ayahanda kandungnya wafat. Bertanyalah Imam Asy'ari, wahai Abu Ali Al-Jubba'i, ada 3 orang meninggal, 1 anak kecil, 2 orang mukmin, 3 orang kafir.
Kalau anak kecil meninggal masuk mana? Neraka atau surga? Yakin? Beneran? Kayak udah tahu aja ya. Kayak udah pernah kesono. Anak kecil wafat masuk tapi surganya standar, surga ekonomis. Orang mukmin dewasa meninggal masuk surga, surganya tinggi, al-firdaus al-a'la. Giliran orang kafir masuk neraka. Dia kafir dan dewasa dalam kekufurannya. Bertanyalah si anak kecil yang masuk surga tapi surganya ekonomis. Ya Rabb, kata Imam Asy'ari, kenapa surgaku cuma ekonomis? Kenapa surgaku tidak seluas surga orang yang kedua? Lalu Imam Asy'ari nanya, wahai Tuan Syekh Abu Ali Al-Jubba'i, kalau anak ini nanya, Allah jawabnya gimana? Dijawab oleh Abu Al-Jubba'i, Allah akan berkata, wahai anak kecil, jika engkau nanti besar, aku biarkan hidup, tidak dimatikan sebelum dewasa, engkau akan mati kafir. Oh begitu, kata anak kecil. Terima kasih ya Allah. Tiba-tiba yang ketiga angkat tangan. Orang siapa yang ketiga? Kafir. Apa kata yang ketiga? Ya Allah, kalau engkau tahu aku bakal masuk neraka, kafir setelah dewasa, kenapa engkau tidak matikan aku seperti anak kecil itu? Kata Imam Asy'ari, Allah jawabnya gimana Tuan Syekh? Abu Al-Jubba'i bilang, gak bisa jawab. Mau bilang, Allah akan berkata, bingung dia. Ini cerdasnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gurunya tumbang. Kasih tiga kasus, 2 pertanyaan, tumbang. Belum pertanyaan ketiga. Belum pertanyaan. Jadi ternyata dalam riwayat Imam Ibnu Asakir banyak sekali perdebatan beliau menentang, mengkritisi ayahnya, ayah tirinya. Abu Ali Al-Jubba'i ini bukan ahlu sunnah. Dia akidahnya Mu'tazilah. Apa nama akidahnya? Kelompok yang meyakini Quran makhluk. Kelompok yang meyakini ada status yang bukan mukmin, bukan kafir. Jadi kalau ada nih di antara kita mukmin, dosa. Dosanya apa kalau orang-orang zaman sekarang? Nonton YouTube buka aurat ya? Atau nonton film hot-hot? Ketiduran habis nonton, belum sempat tobat, videonya masih jalan. Itu nanti masuk dalam kubur di mana tuh statusnya? Dia pendosa atau mukmin? Atau mukmin yang berdosa? Kata Mu'tazilah, kalau ada mukmin berdosa, maka dosa itu sebenarnya kufur. Tapi dia masih mukmin, maka statusnya bukan mukmin, bukan kufur, namanya fasik. Menurut fasik menurut Mu'tazilah, khalidan mukhalladan fitnar, kekal masuk neraka. Mau nggak jadi orang Mu'tazilah? Maka surganya Mu'tazilah itu sepi, dosa dikit masuk neraka. Meninggal belum sempat tobat, nggak mukmin, nggak mukmin, nggak kafir, tapi kekal di neraka. Ekstrim nggak tuh? Ekstrim, bukan es krim. Ekstrim, lebih ekstrim dari kelompok yang ngebom itu. Kelompok yang ngebom itu kan dia mau menikahi 72 bidadari. Lalu dia ngebom orang. Itu kan gak waras tuh begitu. Masa mau dapat surga bunuh orang? Yang dibunuh sesama muslim lagi. Ya. Makanya Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian menentang gurunya yang merupakan ayah tirinya. Disitulah beliau kemudian berdiri di depan semua orang. Apa kata beliau? Man arafani faqad arafani, wa man lam ya'rifni fa'rif.
anni ana Abul Hasan al-Asy'ari. Siapa yang kenal aku ya sudahlah, yang belum kenal ketahui ya aku Asy'ari. Aku mulai detik ini, hari ini membuang jubahku. Dengan demikian aku juga membuang akidah lamaku Mu'tazilah. Di riwayat lain beliau mengatakan armi aqidati kama armi jubbati. Aku buang akidahku Mu'tazilah seperti aku buang jubbahku. Jubbah ini mirip dengan jubbati, jubbai, ya, mirip-mirip ya. Ini Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Lalu beliau kembali ke gurunya yang lama, namanya Imam Zakaria As-Saji. Siapa nama imamnya? Imam Zakaria As-Saji ini pernah berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali. Lalu Imam Asy'ari pindah dari Basrah ke Kufah, ke Baghdad ya, ke Baghdad pindahnya. Sampai di Baghdad, beliau bertemu murid-murid Imam Asy'ari. Namanya Al-Barbahari. Siapa namanya? Al-Barbahari orangnya kaku, nggak bisa debat. Imam Asy'ari menuliskan kitab judulnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kitab ini diuntukkan untuk murid-murid Imam Ahmad dan pengikutnya di kota Baghdad. Maka bahasanya berbeda ketika beliau di Basrah. Di Basrah bahasanya lebih dinamis kalau kata orang kampus, debatnya agak panas. Sedangkan di Baghdad sedikit-sedikit Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Cuma sayang kitab Al-Ibanah ini dicuri dan disalin ulang, lalu disisipkan kata-kata yang tidak benar oleh kelompok Mujassimah. Apa arti Mujassimah? Kelompok yang menjisimkan Allah. Jisim itu benda, benda itu punya sifat bertempat. Mereka meyakini Allah bertempat. Sampai di Mekah ada orang Madura berubah akidah. Cuma karena pengen dapat beasiswa, lalu ditanya oleh yang nguji, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata santri Madura, "Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Cari aman. Kan ada Quran ya kan? Masih aman. Didesak lagi, "Aina Allah?" Nyamar dulu lah, yang penting dapat beasiswa. Fis sama. Di mana Allah? Dijawab sama dia, di atas aras. Gak puas nih orang. Yang nguji gak yakin. Kayaknya orang Madura nih mau ngerjain aku ini. Tanya lagi, Aina Allah? Dijawab oleh orang Madura ini yang jadi mahasiswa di Saudi. Fis sama. Di langit. Yang penting dapat beasiswa. Banyak yang begitu. Banyak yang berubah cuma karena pengen dapat beasiswa. Ada yang terlalu menghayati, pulang-pulang lupa kalau dia Ahlus Sunnah. Apa kata dia? Pak Kiai sesat. Pak Kiai akidahnya tidak sahih. Asy'ari 3 masa. Nah, nanti dia bawa cerita ini nanti nih. Nanti akan banyak orang bawa cerita Imam Asy'ari punya 3 masa. Terakhir jadi Wahabi. Namanya dulu Salaf. Kata mereka Asy'ari pertamanya adalah Mu'tazilah, kedua jadi Kullabiyah, yang ketiga menjadi Salafiyah. Enak amat ya. Suka-suka dia buat cerita. Alasannya apa? Di kitab Asy'ari ada tulisan. Nah, ini hati-hati nih, di kitab Asy'ari ada tulisan. Apa kata tulisannya? Ya sakinas sama, wahai yang tinggal di langit. Di kitab yang lain salinannya ngomongnya nggak begitu. Ya sakinal ars, wahai yang tinggal di atas aras.
Ini orang ingin memalsukan kitab Asy'ari tapi dablek atau dablek, blow on. Dia lupa Asy'ari ini hafiz Quran. Imam Asy'ari mengatakan di muqaddimah kitab, akidahku semuanya akidah Imam Ahmad, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Di Quran ada nggak lafaz sakinal arsy? Yang tinggal di arsy ada nggak di Quran? Sakinas sama ada nggak di Quran? Nggak ada. Yang ada apa? Wa huwa rabbul arsyil. Yang ada rabbul arsy, bukan sakinul arsy. Apa arti rabbul arsy? Yang menciptakan arsy. Kalau sakinul arsy artinya apa? Yang berdiam, bertempat di atas arsy. Ini mau memalsukan kitab tapi mati bunuh diri namanya. Dia nggak sadar Imam Asy'ari ini hafiz kitab dan sunnah. Tidak mungkin beliau mengatakan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan sunnah. Jadi yang benar gimana? Allah di atas aras atau Allah Rabbul Aras? Nanti akan ada mereka terjemahkan kitab Ibana, lalu isinya itu tidak rubah, ya, ditulislah wahai yang tinggal di langit. Atas dasar itu mereka mengatakan akidah Asy'ari berubah menjadi Salafi. Ini akidah mereka, ya, ini tuduhan mereka. Kok tegang gitu ya? Dimintanya ngomong ahlu sunnah apa? Dialogis ya. Ini pengajian paling serius selama di Madura ini ya. Biasanya saya ketawa atau apalah ya, ini nggak ada. Tapi antum mulai begitu ketawa juga ya. Gimana Pak Kiai? Mau dilanjut? Serius? Kata kawan kita, tidak ada di Mekah. Nah, ini hujah baru nih. Nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Tapi hujahnya apa? Tak ada di Mekah. Giliran sholat subuh berkunut, tidak berkunut, pakainya apa? Di Mekah nggak ada kunut. Pas kita ajak tarawih 20 rakaat, bilangnya apa? Nabi baca hadis deh, Sahih Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah SAW, ya, tidaklah Rasulullah SAW Yazid, ya, menambahkan lebih daripada 11 rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Tapi dia lupa, ini kan hadis lafaznya panjang, fi Ramadan wa fi ghairiha, di Ramadan dan selain Ramadan. Kalau sholat 11 rakaat di bulan Ramadan, mafhum. Kalau di luar Ramadan ada nggak namanya tarawih? Terus 11 rakaat di bulan Ramadan namanya apa? Witir. Jadi pas kita ajak, oh di Mekah sholat tarawihnya 20 rakaat. Ayo kita sholat 20 rakaat yuk. Jawabnya gimana? Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat, baik Ramadan atau di luar Ramadan. Tuh, ngeles nggak tuh? Itu dalil orang sekarang. Dalil apa dalilnya? Kata orang Mekah. Ya. Tapi ini tidak termasuk kepada bab ahli sunnah. Dalam bab akidah ini cuma bab fikih. Ya. Maka jika ada orang sholat tarawihnya cuma 11, itu masih ahli sunnah. Selama akidahnya masih akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tapi fikihnya mungkin yang kurang bagus. Nazal motor. Udah nikmati aja sesekali ya. Habis ini kita ya cari posisi dulu lah ya. Sebenarnya dari tadi saya ngomong mendekat dikit lah, tapi nggak enak. Tapi malaikat langsung turunkan hujan biar mendekat.